Selamat datang di channel Junan Live. Kita bertemu lagi dalam suasana yang sehat, gembira, dan bahagia. Bahwa di saat ini banyak keleluasaan, banyak peluang-peluang untuk orang berusaha, berwira swasta maupun berbisnis. Sehingga banyak pilihan-pilihan bisnis apa atau usaha dalam bentuk apa yang akan mereka jalani. Ada beberapa bentuk-bentuk usaha yang akan saya sampaikan. Semoga bisa memberikan sedikit referensi pada saat Anda akan memilih bentuk usaha yang akan Anda pilih. Bentuk usaha yang pertama adalah bentuk usaha perorangan. Bentuk usaha perorangan itu bisa CV, UD, toko kelontong, perusahaan dagang yang sifatnya persorangan dan tidak memerlukan kerumitan-kerumitan dalam berusaha atau dalam bentuk kerjasama. Yang kedua adalah bentuk-bentuk badan usaha, yaitu bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum. Contohnya adalah CV, UD, atau juga bisa firma. Atau bentuk usaha yang berbadan hukum. Apa itu usaha yang berbadan hukum? Badan hukum itu dianggapnya sebagai orang dalam pandangan hukum. Jadi dianggap sebagai orang yang mandiri dalam sebagai badan hukum atau orang secara hukum. Dan bentuk usaha yang badan hukum itu ada beberapa. Satu, PT, dua, yayasan, tiga, perkumpulan, empat, koperasi. Badan-badan hukum ini apa sih bedanya dengan usaha-usaha perorangan ataupun badan usaha yang bukan berbadan hukum? Jadi yang perlu kita cermati bahwa kalau kita membuat usaha ada beberapa perbedaan. Kalau usaha yang berbadan hukum itu hartanya terpisah karena dianggap sebagai orang dari kacamata hukum, maka dia mempunyai harta yang terpisah. Tetapi jika usaha-usaha yang bukan berbadan hukum, untuk hartanya adalah campur dengan pemilik atau pengurusnya. Jadi bercampur belum terpisah. Apa risiko hukumnya bagi usaha-usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum? Bagi usaha yang tidak berbadan hukum, seperti contohnya CV atau firma, bisa saja jika terjadi permasalahan keuangan, hutang, atau ada kewajiban lain, itu termasuk mengambil harta-harta, kalau tidak cukup harta-harta daripada CV, itu bisa diambil harta pemiliknya atau pengurusnya. Jadi tanggung jawabnya sampai tanggung jawab pada harta pribadinya. Tetapi jika badan usaha yang berbadan hukum, contohnya seperti PT, maka hartanya, kewajiban untuk melunasi kewajibannya hanya sampai harta sesuai dengan harta yang ada di perusahaan itu. Jadi tidak sampai kewajibannya ke harta pribadi, hanya sampai kepada sebesar saham-sahamnya saja. Walaupun berbadan hukum, ada perkumpulan, ada yayasan, ada PT, ada juga koperasi. Perlu diingat, walaupun terpisah, ini juga harus melihat penanggung jawabnya. Karena kalau koperasi itu yang tertinggi adalah rapat anggota. Jadi keputusannya adalah rapat anggota. Kalau yayasan, jika Anda membuat yayasan, maka lebih bersifat sosial, tidak bersifat mencari keuntungan. Jadi kalau kita mendirikan yayasan, itu tidak bisa diwariskan. Karena yayasan itu sudah dikasihkan kepada publik, itu berarti milik masyarakat dan milik publik, bukan milik pribadi lagi. Tapi kalau PT itu bersifat untuk bisa mencari keuntungan, itu hanya berdasarkan saham-saham saja. Perkumpulan itu bisa berbagai macam perkumpulan olahraga, perkumpulan bidang hukum, perkumpulan sosial dan sebagainya. Itu bisa mendapatkan atau mencari keuntungan. Itu contoh-contoh badan hukum yang saya terangkan. Semoga sedikit dari sisi bagaimana
pertanggungjawaban harta ini bisa menjadikan pilihan-pilihan Anda dalam menentukan badan hukum yang akan dipakai. Jika dalam usaha itu hanya bersifat kecil, Anda sendiri, persorangan pun tidak menjadi masalah. Yang penting jangan terlalu banyak hutang melebihi daripada kemampuan, sehingga harta pribadi tidak diambil atau menjadi tanggung jawab di usaha yang Anda bikin. Jika Anda ingin bersifat sosial, tidak ingin mendapatkan kekayaan atau laba, Anda membuat yayasan, Anda sudah melepaskan semua keinginan keinginan untuk mendapatkan laba karena yayasan bersifat sosial untuk peningkatan pada masyarakat dan juga untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Tapi jika Anda ingin memberikan manfaat bagi seluruh anggota, maka dibuatlah koperasi. Koperasi ini dari anggota kembali ke anggota, sehingga keuntungannya bisa untuk bersama-sama dan juga hartanya sudah mandiri atau lepas dari harta pribadi. Demikian apa yang saya terangkan, semoga bisa bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih, salam keadilan.